Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kembali kita dalam pembahasan soal penilaian tengah semester 2. Kali ini kita berada pada pembahasan soal penilaian tengah semester 2 mata pelajaran untuk tema 7 kelas 5. Tentunya semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya yang akan menghadapi penilaian tengah semester 2. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tentunya bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar teman-teman kalian semuanya bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Bagikan bisa dalam WA kelas atau WA grup belajar lainnya. Kita mulai yang pertama untuk muatan PPKN. Di sini muatan PPKN ada 5 soal. Kemudian nanti ada bahasa Indonesia, ada IPA, kemudian ada muatan IPS, dan nanti yang terakhir ada SBDP. Baik anak-anak semuanya, kita mulai dari mapel PPKN. Pertama, suku Banda berasal dari A. Aceh, B. Papua, C. Makassar, D. Maluku. Anak-anak semuanya, suku Banda ini berasal dari Aceh. Perlu kalian ingat, jika ada soal seperti ini bahwa suku Banda itu berasal dari Aceh. Berikutnya soal nomor 2. Sumpah Pemuda kali pertama diikirarkan pada A. 17 Agustus 45, B. 26 Oktober 1928, C. 28 Oktober 1928, dan D. 28 Oktober 1945. Anak-anak semuanya, Sumpah Pemuda ini merupakan ikrar para pemuda Indonesia untuk senantiasa berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu, yakni tanah air Indonesia. Dan ini pertama kali diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya anak-anak semuanya, wayang kulit termasuk seni pertunjukan dari daerah. Anak-anak semua perlu kalian ketahui bahwa wayang kulit ini merupakan seni pertunjukan yang berasal dari Jawa Tengah. Oleh karena itu adalah jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 4. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti A. Berbeda-beda tetapi tetap berpecah belah, B. Berbeda-beda tetapi akan menjadi sama, C. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan D. Berbeda-beda dengan segala kerukunan. Anak-anak semua, Bhinneka Tunggal Ika ini berada dalam simbol pada Pancasila. Ini artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yakni jawabannya adalah C. Berikutnya kita ke soal nomor 5. Cara kita rukun terhadap teman yang berbeda agama ini adalah A. Dengan menghormati agamanya, B. Dengan mengganggu agamanya, C. Dengan mengikuti agamanya, dan D. Dengan mengganggu hari rayanya. Anak-anak semuanya, kita ini berada pada negara yang demokratis dan saling menghargai perbedaan. Oleh karena itu, kita harus menghormati agama setiap pemeluk agama lain. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Kita dilarang mengganggu agama orang lain, sehingga ini bukan jawaban. Mengikuti agama berarti kita nanti meyakini agama orang lain, ini tidak boleh. Kemudian dengan mengganggu hari rayanya ini juga tidak boleh, karena ini akan memunculkan pertengkaran, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya kita beralih ke soal bahasa Indonesia. Soal nomor 6. Teks cerita sejarah bersifat, anak-anak semuanya, cerita sejarah itu merupakan cerita yang terjadi pada zaman dahulu dan nyata.
Oleh karena itu jawabannya kita lihat A. Hayalan, B. Rekaan, C. Fiksi. Fiksi ini tidak nyata, dan D. Nyata. Seperti saya katakan tadi bahwa cerita sejarah ini adalah kejadian nyata yang terjadi pada masa lalu, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya kita ke soal nomor 7. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan A. Waktu, B. Tempat, C. Alasan, D. Orang. Anak-anak semuanya kita fokus ke kata kapan ini. Kapan ini adalah kata tanya yang menanyakan waktu. Jadi jawabannya adalah A. Adapun tempat ini biasanya diawali dengan kata di mana. Dengan kalau C ini alasan, ini biasanya diawali dengan mengapa. Kalau D ini biasanya kata tanyanya diawali dengan siapa. Jadi kapan ini menanyakan waktu, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 8. Berikut yang merupakan kosakata baku adalah anak-anak semuanya, yang dinamakan kosakata baku ini kosakata yang resmi menjadi kosakata bahasa Indonesia yang terdapat pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun yang merupakan kosakata baru di sini adalah kita coba atlet. Atlet ini bukan kosakata baku. Bakunya bertuliskan I-nya ini adalah E. Jadi atlet tapi bacanya atlet. Kemudian Februari ini kosakata bakunya pakai F. Februari. Kemudian sistem ini kosakata bakunya memakai huruf E, jadi sistem tulisannya. Kemudian apotek ini sudah merupakan kosakata baku. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 9. Berikut yang merupakan kata serapan. Kata serapan ini kata yang berasal dari luar Indonesia. Kita coba di sini yang merupakan bahasa yang berasal dari luar Indonesia. Kalau yang A, warga ini berasal dari Indonesia, jadi bukan kata serapan. Kolonial ini berasal dari luar, sehingga ini merupakan kata serapan, sehingga jawabannya adalah B. Untuk bangsa ini asli dari Indonesia dan negara asli Indonesia, sehingga jawabannya yang merupakan kata serapan adalah B. Berikutnya kita ke soal 10. Kita mulai. Kata tanya untuk menanyakan jumlah adalah A. Siapa, B. Di mana, C. Berapa, D. Mengapa. Anak-anak semuanya, kita lihat pilihannya. Siapa ini untuk menanyakan orang, di mana ini untuk menanyakan tempat, berapa ini untuk menanyakan jumlah. Jadi jawabannya adalah C. Adapun mengapa, ini merupakan kata tanya yang menanyakan alasan. Berikutnya soal nomor 11. Benda cair yang didinginkan akan A. Mencair, B. Menguap, C. Membeku, dan D. Menyublim. Anak-anak semuanya, ketika benda cair didinginkan, maka akan terjadi pembekuan. Misalkan air ditaruh di lemari es, didinginkan, maka air tersebut akan membeku menjadi es batu namanya. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Adapun mencair ini jika benda padat menjadi air, adapun menguap ini benda cair menjadi gas, sedangkan menyublim ini adalah benda padat menjadi gas seperti kapur barus. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 12. Semua benda di alam ini meliputi 3 wujud, yaitu benda padat, ini benar, cair, benar, keras ini salah. Karena keras ini termasuk benda padat. Padat ini benar, keras ini salah, gas ini benar. Gas ini yang C, gas ini benar, padat benar,
Begu ini salah. Kemudian cair ini benar, padat benar, dan gas benar. Jadi semuanya yang benar adalah yang D. Jadi benda di alam ini meliputi 3 wujud, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Baik anak-anak semuanya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Kita bersihkan dulu. Oke. Soal nomor 13. Perubahan wujud uap air, berarti ini benda gas, menjadi air disebut A. mencair, B. menguap, C. membeku, D. mengembun. Uap air ini anak-anak semuanya adalah benda gas. Kemudian bisa menjadi titik-titik air misalkan. Ini disebut dengan mengembun anak-anak. Biasanya ini terjadi pada waktu pagi hari, yakni uap air yang berada di atas ya di udara, kemudian menjadi titik-titik air karena mengalami kondensasi atau pengembunan. Lah ini. Sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya 14. Berikut peristiwa yang disebut membeku adalah, anak-anak semuanya, membeku itu perubahan benda cair menjadi benda padat. Nah, cair menjadi padat. Kita lihat, lilin dipanaskan. Ini lilin akan meleleh, bukan membeku anak-anak. Air yang dimasak, air ini akan menguap, bukan membeku. Tetesan air di pagi hari, ini adalah contoh mengembun, sama seperti dari soal yang nomor 13 tadi. Jadi ini bukan jawaban. Adapun membeku, coba air menjadi es batu. Lah, ini merupakan jawaban anak-anak. Karena proses air menjadi es batu itu adalah proses pembekuan. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 15. Menjemur baju adalah kegiatan yang memanfaatkan peristiwa. Kita tahu anak-anak semuanya, menjemur baju ini, dalam baju itu kan basah. Kemudian bajunya dijemur sehingga menjadi kering. Lah, baju yang basah tadi yang berisi air tadi, airnya menguap. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. menguap. Membeku bukan jawaban, karena membeku itu dari air menjadi padat, mencair itu padat menjadi air, dan menyublim itu padat menjadi gas. Adapun menjemur baju ini adalah menguap seperti saya jelaskan tadi. Berikutnya soal nomor IPS ya, soal IPS. Soal IPS. Anak-anak semuanya, soal nomor 16. Sultan Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di daerah mana kira-kira? A. Malaka, B. Jawa, C. Sumatera, dan D. Kalimantan. Anak-anak semuanya, Sultan Iskandar Muda ini melakukan serangan terhadap Portugis itu di daerah Malaka anak-anak. Ya, jika ada soal seperti ini jangan lupa dijawab Malaka. Berikutnya soal nomor 17. Saya naikkan dulu. Oke, kita mulai. Soal nomor 17. Tokoh yang menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan adalah A. Latif Hendraningrat, B. S. Suhud, C. Ahmad Subarjo, dan D. Insinyur Soekarno. Anak-anak semuanya, kita tahu bahwa proklamasi kemerdekaan itu diproklamirkan oleh para pahlawan, yang mana waktu itu yang baca adalah Insinyur Soekarno, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia, dan yang menandatanganinya adalah Insinyur Soekarno. Sehingga jawabannya adalah D. 18. Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal
A 16 Agustus 45, 17 Agustus 45, C 18 Agustus 45, dan D 27 Agustus 45. Anak-anak semuanya, peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa di mana para pahlawan yang ingin mempersiapkan kemerdekaan itu berembuk di Rengas Dengklok, dan ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 45. Setelah menemui kesepakatan, akhirnya negara Indonesia dimerdekakan atau diproklamirkan pada tanggal 17. Dan peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa sebelum atau 1 hari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yakni penyusunan naskah atau persiapan lainnya. Berikutnya 19, pertempuran Margarana di Bali dipimpin oleh A. Mayor Sumarto, B. I Gusti Ngurah Rai, C. Bung Tomo, dan D. Tengku M. Hasan. Anak-anak semuanya, jika ada soal seperti ini, pertempuran Margarana ini di Bali ini dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Perlu kalian ingat soal seperti ini ya. Berikutnya soal nomor 21. Lagu Bagimu Negeri diciptakan oleh, ini diingat-ingat anak-anak bahwa lagu Bagimu Negeri ini diciptakan oleh Kusbini anak-anak, sehingga jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 22. Di bawah ini yang termasuk contoh lagu bertangga nada minor adalah A. Halalu Bandung, B. Maju Tak Gentar, C. Bandung Lautan Api, dan D. Syukur. Anak-anak semuanya, ciri-ciri tangga nada bernada minor itu biasanya lagunya melankolis atau melo. Kita lihat di sini lagu Halo-Halo Bandung ini tidak melo, agak rancak anak-anak. Maju Tak Gentar juga, Bandung Lautan Api juga lagunya rancak, tidak melo, dan yang D ini lagu Syukur. Ini lagu melo atau melankolis, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 23. Tari Saman berasal dari daerah A. Aceh, B. Banten, C. Sulawesi Tengah, D. Kalimantan Selatan. Kita ingat soal seperti ini anak-anak. Jika ada pertanyaan bahwa tari Saman itu berasal dari daerah mana, jawabannya adalah Aceh anak-anak. Kemudian soal nomor 24. Rumus tangga nada mayor yang benar adalah, anak-anak semuanya, jika ada soal seperti ini, kamu perhatikan bahwa rumus tangga nada mayor itu yang benar adalah yang B anak-anak, yaitu 1-1/2, 1-1-1/2. Ini. Berikutnya soal nomor 25. Soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Pola lantai yang ditunjukkan pada gambar di atas ketika kita menari adalah A. diagonal, B. garis lurus, C. zigzag, D. lingkaran. Kita ketahui bersama anak-anak bahwa diagonal itu garisnya seperti ini anak-anak, miring seperti ini. Ini diagonal, atau seperti ini. Kalau garis lurus, ya lurus seperti ini. Kemudian zigzag, nah seperti ini anak-anak. Kalau lingkaran, ya, seperti ini. Jadi ini jawaban yang sesuai dari pertanyaan nomor 25. Demikian tadi anak-anak semuanya pembahasan soal untuk tema 7 kelas 5. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa belajar bersama kalian di dalam video ini. Jangan lupa share sebanyak mungkin ke grup-grup kelas, grup-grup belajar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.